Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk Kukusan, PJ Depok. Dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar, baik sahabat YouTuber, sahabat media, baik di dalam negeri maupun di luar di sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jeffrey, selaku pembawa acara channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi saudara Rukmono yang ada di Yogyakarta. Beliau menyampaikan melalui atensinya, mohon dijelaskan dengan adanya detik-detik Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Rukmono yang ada di kota Yogyakarta. Mudah-mudahan Anda menyimak baik-baik ya setelah saya mengupload video ini, agar Anda bisa dapat memahami dan menambah wawasan tentang adanya detik-detik Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang aktif mengikuti channel Ayah Sadam, semoga Anda dalam kondisi baik, dan yang punya hajat mudah-mudahan Allah mensegerakan hajatnya dikabulkan, dan yang sakit semoga Allah segerakan angkat penyakitnya, yang mempunyai kesulitan-kesulitan yang ada mudah-mudahan Allah mensegerakan mempermudah segala kesulitan itu menjadi lebih baik. Kembali kepada salah satu pertanyaan dari saudara Rokmono yang ada di Yogyakarta dengan adanya detik-detik Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Maulid atau kelahiran seorang anak manusia pada hakikatnya adalah sebuah peristiwa biasa yang terjadi di muka bumi ini. Menjadi luar biasa ketika sosok yang lahir ke muka bumi ini kemudian kelak menjadi manusia yang mampu mewarnai sejarah dengan tinta emas perjalanan hidupnya. Dia mampu mengubah sebuah tatanan kehidupan masyarakat di sebagai atau berbagi sendi kehidupan, mendobrak kejumudan menjadi keberdayaan dan keadilan, serta menjunjung tinggi semangat perdamaian dan persamaan di atas pertikaian dan perbedaan. Serangkaian catatan perjalanan hidup yang penuh dengan semangat perubahan atau transformasi dan perbaikan, reformasi, inilah yang membedakan sosok manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan ini sangat terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pantas peristiwa kelahiran beliau kemudian menjadi momen bersejarah yang selalu diingat dan diperingati oleh umatnya. Penulis mencoba membawa para pembaca yang setia untuk sejenak melihat kondisi kultural ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Para sejarawan menyebut masa itu sebagai zaman jahiliyah. Penyebutan tersebut bukan tidak beralasan, melainkan realita kehidupan di saat itu menjadi dalil. Ya, maka wajar saja para sejarawan dan ulama serta aktivis dakwah dalam tulisannya banyak menulis tentang kejahiliyah masyarakat Mekah di saat itu. Imam Al-Tobari menulis bahwa masyarakat Mekah pada waktu itu adalah masyarakat yang buta,
huruf. Beliau memperkirakan hanya ada 17 orang yang melek huruf di masa itu. Memang masyarakat Arab pada waktu itu menganggap belajar baca tulis adalah suatu hal yang sia-sia dan hanya buang-buang waktu saja, itu menurutnya. Kondisi demikian ini yang pada gilirannya menyebabkan mereka berpikir sempit. Kenyataan juga menunjukkan bahwa mereka sulit sekali menerima keberadaan orang lain di luar sukunya. Mereka selalu menganggap bahwa hanya suku atau sekelompoknya yang paling baik dan berkuasa. Maka ketika semangat kesukuan dan disinggung atau dinodai oleh suku lainnya, tidak jarang terjadi penumpahan darah yang berlangsung sampai beberapa generasi. Di sisi lain, kehidupan keagamaan dan di masa jahiliyat juga tidak kalah buruknya. Pulham, paganisme atau penyembahan terhadap berhala menjadi keyakinan yang mendarah daging bagi masyarakat Arab ketika itu. Bahkan menurut catatan sejarah, setiap suku memiliki berbeda sendiri atau berhala sendiri, maksudnya itu. Tahayul bagi mereka adalah sebuah agama yang kuat. Sebuah sendi kehidupan mereka dikendalikan oleh tahayul. Syekh Abul Husain An-Nadwi dalam karyanya Al-Syirah Nubawiyah melukiskan gambaran puncak zaman hancurnya kemanusiaan sebelum Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya posisi wanita, yaitu wanita yang sama sekali tidak dihargai eksistensinya sebagai seorang manusia yang punya hak dan martabat sama dengan kaum laki-laki. Posisi mereka baik secara sosial, ekonomi maupun politik tidaklah bebas. Bahkan mereka dianggap sebagai beban hidup. Melukiskan gambaran puncak zaman hancurnya kemanusiaan sebelum Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akal yang Allah SWT berikan kepada mereka digusur dengan minuman-minuman keras yang sangat merajalela. Manusia pada waktu itu tidak lagi berjalan dengan akalnya, melainkan disetir oleh hawa nafsu kebinatangannya yang kuat memeras yang lemah. Wanita tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan semata simbol seks dan pemuas hawa nafsu. Akidah yang dibawa para nabi sebelumnya lenyap ditelan kebodohan mereka tidak lagi menyembah Allah pencipta alam semesta, melainkan menyembah patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Buku-buku suci yang dibawa para nabi seperti Injil, mereka digerogoti kewahyuannya. Ustadz Sayyid Qutb menggambarkannya dalam Ma'alim Fit Torek bahwa kezaliman pada saat itu menjadi suatu keharusan. Jika tidak berbuat zalim, pasti dizolimi. Minuman yang memabukkan bukan hanya kebiasaan, melainkan sebuah kebanggaan. Pernikahan yang berjalan di tengah masyarakat pada waktu ada 4 macam. Yang sini pertama kita masalah pernikahan seperti biasa, laki-laki melamar perempuan dan menikahinya. Yang kedua, pernikahan istiqdah. Seorang suami
menyuruh istrinya untuk berselingkuh dengan seorang yang ditentukan sampai hamil dengan maksud untuk mendapatkan keturunan yang pandai. Yang ketiga, seorang perempuan melakukan hubungan dengan beberapa laki-laki, jumlahnya kurang dari 10 orang. Setelah anak itu lahir, perempuan itu memanggil semua laki-laki yang menghubunginya. Lalu ia menemukan bapak sang anak itu di antara mereka. Yang keempat, seorang wanita melakukan hubungan dengan banyak laki-laki, tak terbatas jumlahnya. Begitu wanita itu melahirkan, semua laki-laki itu yang pernah menghubunginya berkumpul lalu memilih siapa yang wajahnya mirip anak itu sebagai bapaknya. Dalam kondisi masyarakat yang demikian bobrok di berbagai sendi kehidupan inilah seorang bayi bernama Muhammad SAW dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Aminah. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Muhammad dialah yang kemudian Allah pilih sebagai seorang Rasul, pembawa risalahnya. Kepadanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kehidupan. Sejak itu muncul sebuah zaman baru yang sangat mengamankan bagi bangkitnya kemanusiaan, manusia yang benar-benar manusia. Tunduk kepada Allah, penciptanya dan pencipta segala makhluk. Keadilan benar-benar ditegakkan dan kezaliman dihancurkan. Wanita dihargai kemanusiaannya. Minuman keras dilarang karena merusak akal dan jahiliyahan diperangi dan dimusnahkan. Seiring perjalanan waktu, Muhammad SAW kemudian benar-benar mengejutkan kota Mekah pada saat usia 40 tahun untuk membebaskan masyarakat Mekah dan juga seluruh umat manusia setelah menerima risalah ilahiyah berupa wahyu sebagai tanda bahwa beliau diangkat oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Kemudian secara bertahap beliau mengubah keyakinan masyarakat Arab yang diliputi oleh paham kemusyrikan dan beragam bentuk tahayul menuju masyarakat tauhid. Beliau mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan kejumudan, dan beliau juga mengangkat harkat termasuk martabat wanita sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai warga kelas 2 yang merugikan atau yang termarginalkan. Proses pembebasan masyarakat dari beragam bentuk perilaku jahiliyah baik dalam bidang akidah, ibadah, ilmu pengetahuan sosial, politik, ekonomi, dan sebagai sendi kehidupan dan berlangsung kurang lebih selama 23 tahun di masa kenabiannya. Dalam rentang waktu tersebut beliau berhasil memberikan pencerahan, mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih religius, egaliter, dan toleran. Di bawah bimbingannya, masyarakat Arab bukan hanya membebaskan dari mereka sendiri, akan tetapi juga membebaskan masyarakat lainnya dengan secara menghancurkan dua kerajaan dunia yang menindas, yakni Romawi dan Sasanid. Berkat kemenangan yang gemilang atas dua kerajaan besar itu, mereka dianggap sebagai pembebas oleh masyarakat yang tertindas. Singkatnya, lahirnya sosok Muhammad SAW di tengah kondisi masyarakat yang rusak baik agama maupun moralnya tersebut mampu menghadirkan sebuah semangat pembebasan liberatif, pencerahan, dan termasuk perbaikan reformasi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paparan di atas dapat ditarik
benang merah bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah peristiwa biasa dalam sejarah umat manusia, tapi merupakan peristiwa luar biasa yang tiada bandingnya, karena kehadirannya telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia, bahkan alam semesta. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau adalah utusan Allah SWT yang terakhir, pembawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sehingga wajar seorang penulis Barat non-Muslim, Michael Hart, dalam bukunya membenarkan hal itu, bahkan menempatkan beliau sebagai seorang nomor satu dalam daftar 100 orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah. Kata Hart, Muhammad SAW terpilih untuk menempati posisi pertama dalam utusan atau urusan 100 tokoh dunia yang paling terpengaruh, karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan yang paling hebat di dalam kedua bidang sekaligus, agama dan bidang duniawi. Kalau saja di abad modern ini ada seorang penulis non-Muslim atau Katolik mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW dan menempati beliau pada posisi teratas dan di atas dari tokoh-tokoh dunia, apakah salah para khalifah, raja, pemimpin muslim dulu dan ulama terdahulu menggambarkan keberadaan manusia Rasulullah SAW? Apakah berdosa umat manusia sekarang mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran seorang Rasulullah dari Allah SAW dengan cara memperingati Maulid? Demikianlah saudara Rukmini yang ada di kota Yogyakarta. Mudah-mudahan Anda paham atas jawaban saya tentang pertanyaan Anda, detik-detik Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada kelanjutan untuk sejarah berikutnya tentang kilas balik pelopor pertama peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelanjutannya seperti itu ya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila salah-salah kata dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Dan tak lupa pula untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang aktif setia, doaku selalu menyertai Anda apapun kesulitan dalam kondisi saat ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan disegerakan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.